Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 4 November 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dipilih untuk Diselamatkan. Firman Tuhan terambil dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, tatkala kehidupan kami antara memilih dan dipilih, kami punya ada banyak pilihan. Tapi kami bersyukur bahwa hidup kami dipilih Allah untuk diselamatkan dan mendapat hidup kekal dan bukan ditinggalkan dan menghadapi kematian kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanannya dikasihi Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Kalau kita berbicara sebelum membahas firman Tuhan, di dunia ini ada banyak sekali pemilihan. Pemilihan atlet terbaik tentu lewat pertandingan. Siapa yang paling cepat lari 100 meter, tembus, kemudian 10 detik. Dan ada yang kemudian lebih bawah daripada itu. Pemilihan kemudian Miss Universe. Pemilihan berbagai macam bintang. Bintang kelas, bintang tamu, bintang penyanyi, artis-artis. Semuanya berbicara tentang pemilihan. Lalu kemudian ada Got Talent, pemilihan orang-orang yang bertalenta. Siapa yang juara 1, juara 2, juara 3. Lalu siapa yang memenangkan, yaitu hadiah emas. Tatkala memenangkan, maka ada banyak pernak-pernik emas yang turun dari atas. Lalu kemudian pernak-pernik itu memenuhi panggung pertunjukan. Kita suka sekali memilih. Dan kalau kita berbicara hidup, kita pun memilih. Memilih pakaian, memilih pendidikan, memilih kemudian barang-barang yang kita suka. Sedemikian rupa hidup kita terus berpacu dengan banyak pilihan-pilihan dalam hidup ini. Termasuk buat anak-anak muda, memilih pasangan hidup bukan perkara yang mudah. Karena sewaktu engkau menikah dengan satu orang, tidak ada jalan mundur. Engkau harus terus berjalan. Dan kalau kita memilih banyak aspek, kita mungkin diberkati oleh Tuhan, kita punya uang cukup, ingin membeli rumah, kita akan memilih rumah. Apakah rumahnya di daerah yang agak berbukit, apakah di perumahan, atau membeli apartemen, atau kita akan membeli tanah yang besar kalau kita sangat kaya raya, lalu membangun rumah yang bentuknya dan fasilitasnya memang menjadi istana pribadi. Itulah pilihan-pilihan. Tapi di atas semuanya itu, apapun yang kita pilih di dalam dunia ini, sebelum kita mendapatkan sesuatu yang yang kita pilih, yang kita ambil, yang kita nikmati, yang bersifat kekal, yaitu engkau dipilih untuk diselamatkan. Mengapa Alkitab mencatat seluruh kajian Alkitab dari Kejadian sampai kepada Wahyu? Beritanya cuma satu, yaitu berita keselamatan. Yesus lahir ke dalam dunia, menyelesaikan seluruh dosa kita, menyelesaikan segala pelanggaran kita, menghindarkan kita dari ancaman maut dan kematian kekal, dilepaskan dari cengkraman iblis yang disebut sebagai seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mau menelan kita. Itulah sebuah tindakan kasih Allah, misi Allah di dalam Kristus Yesus untuk menyelamatkan setiap kita masing-masing. Bahkan janji keselamatan itu tidak menunggu setelah kita mengalami sebuah kehidupan yang berubah menjadi baik terdahulu dalam kondisi berdosa. Kalau engkau mengaku dalam hatimu, percaya dalam mulutmu, yaitu Kristus Yesus Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Jadi artinya diberikan terdahulu sebelum engkau membuktikan bagaimana kamu hidup sebagai orang-orang percaya yang harus hidup dalam kebaikan. Itu diberikan. Sehingga kita memang dipilih untuk diselamatkan. Tetapi kalau kita melihat kehidupan manusia, tatkala keselamatan sudah didapatkan, engkau sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, seakan-akan hidup tidak perlu lagi dijaga dengan baik. Sehingga tatkala kita sudah diselamatkan oleh Kristus, tatkala iman percaya yang lain, kalau engkau ingin diselamatkan, engkau harus melakukan perbuatan baik, engkau harus memenuhi kriteria tertentu di hadapan Allah. Sama seperti anak yang sekolah. Kalau engkau ingin naik kelas minimal angka harus 7.
Di bawah itu engkau tidak akan selamat. Bagaimana kemudian anak-anak yang di bawah semuanya itu? Maka dia tidak bisa naik. Kalau seandainya seperti demikian, tidak ada seorang pun yang akan sanggup naik ke surga. Karena untuk ke surga tidak bisa punya angka 6, 7, 8, atau 9, atau bahkan 10 sekalipun. Karena nilai sempurna manusia tetap adalah nilai keberdosaan dan ketidaksempurnaan di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah ada pilihan di mana Allah memilih kita dan kita membuka diri di atas pilihan itu. Membuka diri untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Itulah berita yang disampaikan oleh Paulus selama pelayanannya, menyampaikan tentang kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia di dalam Kristus Yesus, yang mati bangkit untuk kita, yang naik ke surga untuk kita, yang akan datang kedua kali untuk kita. Apa aplikasi yang kita pelajari? Hidup ini semuanya berdasarkan berbagai macam pilihan. Jangan memilih karena kepentingan ego kita. Jangan memilih karena hawa nafsu kita. Misalkan banyak orang memilih makan makanan mahal yang memang tidak masuk akal. Ada yang satu porsinya sampai sekian ratus ribu. Tetapi sewaktu kita memilih, Tuhan, berikanlah makanan kepada kami yang secukupnya. Maka kami tidak dipanggil hidup untuk bermewah-mewah. Dan tubuh kita pun juga tidak membutuhkan makanan yang banyak, yang secukupnya. Kalau kita belajar tentang kesehatan tubuh, maka makanan itu harus proporsional. Seringkali kita membeli makanan hanya untuk hawa nafsu lidah dan mata kita, hawa nafsu rasa yang sebatas di tenggorokan, lalu selepas daripada lewat tenggorokan, rasa enak itu sudah hilang. Biar kita boleh belajar, kita dipilih untuk diselamatkan, tetapi kita juga dipilih agar kita menghayati keselamatan, menghidupi keselamatan itu dengan melakukan perkara yang sama, di mana Yesus memberikan semua yang terbaik kepada kita, dan kita dipanggil untuk menjadi orang-orang baik di muka bumi ini, menjadi bintang-bintang yang cemerlang di tengah dunia ini, menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, menjadi berkat lewat pemberian kita, mungkin pemberian finansial, pemberian barang, tapi juga pemberian maaf, pemberian penghargaan, penghormatan kepada setiap orang, bukan hormat seperti kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berkati kami, memahami kita dipilih untuk diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.